Insani Rologesi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Papua. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 11 di SMA Negeri 18 Seram Bagian Barat, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan materi fluida dinamis, submateri penerapan asas Bernoulli. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk masing-masing merapikan meja dan bangku yang ada dan
yang memang dia benar-benar dan dia yakini untuk mencari ilmu atau belajar, otomatis Allah akan mempermudah dia, memperkaya dia dengan ilmu yang memang dia bersungguh-sungguh tadi untuk belajar. Jadi untuk meraih kesuksesan kita itu harus berusaha, bekerja keras dan harus mau belajar. Karena sukses itu tidak mudah, tidak datang begitu saja untuk kita. Di sini sebelum kita lanjut untuk mempelajari pelajaran hari ini tentang fluida dinamis, Ibu akan mengukur kemampuan awal kalian tentang materi fluida dinamis. Di sini Ibu sudah siapkan soal. Oke, jadi masing-masing kerja, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest ini. Silahkan dikerjakan. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya kembali duduk di tempat dan perhatikan kembali ke depan. Kalian sudah mengerjakan pretest. Jadi nanti hasilnya Ibu akan periksa dan akan menyampaikan hasilnya di pertemuan berikutnya. Oke, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Jadi di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai
Bisa dimengerti? Lubang pertama yang mana? Lubang pertama. Pertama dari lubang pertama ke permukaan berapa? 6 cm. Jangan lupa satuan. Oke, sekarang ukur dari lantai ke lubang.
usai panjang lebar lagi, kita kembalikan kepada saudara ketua. Saudara ketua, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data pengamatan kita adalah ketinggian lubang terhadap lantai. Lubang ke-1 adalah 5 cm, lubang kedua adalah 8 cm, dan lubang ketiga adalah 13 cm. Jarak jangkauan air dari lubang. Lubang ke-1 adalah 17,8 cm, lubang kedua adalah 19,4 cm, lubang ketiga adalah 19 cm. Pertanyaannya, 1. Bagaimana kecepatan pancaran ketiga botol plastik tersebut? Pancarannya adalah air dari titik 1 ke titik 3 sangat berbeda. Pertanyaan kedua, manakah botol yang memancarkan air paling kuat? Pada titik 1, pada titik lubang ke-1 dan kedua. Itulah hasil presentasi kami. Tidak ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bidang Studi Fisika serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasi hasil pengamatan kami kepada ketua. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Sini saya akan membacakan hasil presentasi kami. Ketinggian lubang terhadap permukaan air 1, 6 cm. Ketinggian lubang terhadap lantai adalah 5 cm. 2. Ketinggian lubang terhadap permukaan air 12 cm. Sedangkan ketinggian lubang terhadap lantai adalah 11 cm. 3. Ketinggian lubang terhadap permukaan air 18 cm. Sedangkan ketinggian lubang terhadap lantai adalah 17 cm. Sedangkan jarak jangkauan air dalam lubang adalah X sama dengan 2 kali akar H kali H2. Perhatikan hasil data yang disajikan oleh kelompok 2. Sini kami ada 3 botol plastik tersebut. Manakah botol yang memancarkan air paling kuat dan manakah botol yang memancarkan air paling lemah? Jelaskan alasanmu berdasarkan percobaan yang kamu lakukan. Jawaban yang kami temukan adalah pancaran air yang paling kuat adalah lubang bagian ketiga, karena semakin dalam lubangnya semakin kuat pun pancaran airnya, karena dipengaruhi oleh tekanan air. Itulah selebihnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Itulah tadi hasil pengamatan yang dibaca oleh saudara ketua. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Allahumma afid ila mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita berpindah ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Studi dan teman-teman sekalian yang telah mendengarkan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami telah buat, dan saya tidak akan membuang waktu lagi kepada saudara ketua. Dipersilakan. Assalamualaikum
kata yang kurang pas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil data percobaan yang telah dilakukan tadi. Oke, jadi Ibu harap dari percobaan yang tadi kalian sudah bisa memahami apa yang telah kalian lakukan tadi tentang percobaan sederhana teorema Torricelli. Oke, sebelumnya semuanya perhatikan ke depan. Di sini Ibu akan memberi penguatan sedikit tentang materi atau tentang apa yang telah kalian lakukan tadi dalam percobaan. Jadi di sini kita tadi kan membahas tentang penerapan asas Bernoulli terkhususnya pada teorema Torricelli. Jadi sebelumnya kita harus mengenal di sini asas Bernoulli karena teorema Torricelli itu berhubungan dengan penerapan asas Bernoulli. Jadi asas Bernoulli dikemukakan pertama kali oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai dengan 1782. Asas Bernoulli sendiri bunyinya adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Ini sesuai dengan apa yang telah kalian sudah melakukan percobaan dan kalian sudah mengamati sendiri. Tangki berlubang atau disebut juga dengan teorema Torricelli yang tadi kita sudah melakukan